Selamat siang Pak John. Bagaimana cara merubah niat dan komitmen para top manajemen? Ya, bagaimana merubah niat dan komitmen para top manajemen? Itu pertanyaannya. Oke. Saya menyarankan ya, dilakukan oleh orang bukan dalam suatu perusahaan yang mau dirubah niatnya top manajemen. Kenapa? Kalau orang di dalam itu mereka sudah punya image. Oh itu HR manager, oh itu orang training manager. Mereka sudah punya image tertentu. Lebih baik akan ada tendensi biasanya secara tidak terlihat itu sudah ada tendensi ini siapa yang ngomong. Jadi usahakan orang dari luar. Ya. Kemudian lakukan tidak di tempat dekat dengan tempat kerja mereka. Lebih baik itu di luar kota. Jadi mereka memang berharap sesuatu yang berbeda. Jauh-jauh itu harapannya sudah besar. Nomor 2. Dan nomor 3, kalau kita yang merubah niat manusia ini, kita minta izin sama yang punya hati, yaitu Allah. Doa di situ yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Doa di situ. Bukakan hati dan pikiran orang yang kita mau sentuh atau kita mau rubah hati dia ini. Kemudian pada saat melakukannya kita jangan memaksa. Ya. Kita boleh menggiring saya dengan pertanyaan-pertanyaan ke suatu arah yang kita inginkan. Itu cara-caranya. Nah, apa yang kita lakukan di dalam workshop? Ya, yang pernah saya lakukan secara sederhana saja, itu ada beberapa tahap. Tahap pertama, 3 tahap minimum. Tahap pertama, itu para peserta ini saya minta membawa foto-foto keluarga mereka. Kemudian secara berpartner mereka menceritakan kepada partner mereka mengapa mereka membawa foto yang satu ini, anak satu ini yang paling kesayangan tuh apa spesialnya. Mereka bercerita sama partner mereka. Mungkin, oh anak saya ini tahfiz Al-Quran Pak John, ini masih kecil tapi pinter jalan Qurannya Pak John. Nah, mereka bercerita nih secara partner nih. Nah, setelah itu nanti saya minta mereka mengumpulkan foto itu kepada saya. Kenapa? Karena anak mereka ini seakan-akan bekerja di perusahaan saya, yang safety-nya bagus, gajinya besar, remuneration-nya bonus-bonusnya banyak, asuransinya bagus. Jadi mereka bekerja dengan saya. Saya scan, tampilkan di slide saya. Nah, jadi mereka bisa melihat itu foto-foto anak mereka itu. Tapi setelah beberapa menit, lalu saya minta mereka keluar ruangan. 5 menit kemudian mereka kembali ke ruangan, saya baru tunjukkan lagi foto tadi. Tapi dengan kondisi 7 dari foto itu tadi itu hilang. Jadi peserta-peserta ini, loh kok foto nasi tidak ada Pak John? Ada 7 orang tuh. Ya. Kok foto tidak? Saya katakan mohon maaf Pak. Safety kami sudah melakukan yang terbaik Pak. Kami sudah berusaha segalanya. Tetapi mohon maaf jadi insiden Pak. Anak Bapak 7 ini meninggal dunia. Nah ini adalah percakapan pertama membuat yang kita ciptakan dalam atmosfer di kelas, bahwa mereka tuh semakin lama semakin tidak terima, ya. Emosi mulai kita pupuk di situ. Semakin lama emosi mereka semakin tinggi. Tidak terima Pak John, kenapa safety-nya udah bagus kok masih kejadian insiden? Prosedur Bapak bagaimana? Safety Bapak bagaimana? Oh, terus JSA-nya segala macam tuh. Semakin mereka emosi semakin bagus. Sengaja kita buat seperti itu. Sampai sesuatu mereka nanti mengatakan, Pak John, saya tuntut Pak John. Itu anak kesayangan saya tuntut Pak John. Nah, kalau sudah sampai situ, baru saya hentikan. Baru setelah itu saya tampilkanlah foto-foto sebenarnya insiden yang terjadi di tempat itu. Misalnya 3 orang yang fatality. Nah, yang mengapung mungkin mayatnya. Saya tulis, nah Bapak, tadi adalah foto-foto anak Bapak itu hanya saja sebagai simulasi contoh. Nah, sekarang foto sebenarnya yang terjadi. Dan mereka juga tidak terima. Dan inilah tempat Bapak-Bapak semua bekerja sekarang. Apa komentar Bapak? Jadi saya balikkan ya. Yang mereka rasakan tadi sengaja saya balikkan. Juga dengan keras saya balikkan. Saya tidak terima loh Pak. Orang tua mereka juga tidak terima Pak. Mereka juga punya anak. Maka mereka juga bisa menuntut. Nah, baru ini baru tahap awal. Dan baru tahap kedua, ketiga. Yang jelas, inilah bagaimana cara kami itu merubah ya, niat dan komitmen para top manajemen. Top manajemen nanti di akhirnya dia berkomitmen. Oke Pak John, masa lalu saya dengan masa depan saya akan berbeda. Ke depan saya akan begini-begini. Mereka akan berikrar itu, ditampilkan oleh semua orang di ruangan itu. Dan ikan itu saya foto biasanya. Saya meletakkan ke dalam plak, jadikan plak foto mereka itu. Kata-kata mereka itu saya tulis di bawah plak itu. Nanti pada saat mereka plak itu sudah jadi, mereka letakkan di samping komputer mereka, laptop mereka. Jadi setiap kali mereka ambil keputusan, mereka ingat saya pernah berjanji ini. Ya, dan setiap bulan pun saya coaching Pak. Saya bimbing. Konsistenkah mereka menjalankannya?
Semoga bermanfaat.